Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan mengenai daftar pustaka. Nah, materi ini sudah sering ya kita temukan dalam materi-materi di kelas 12 SMA ya. Nah, jadi saya hanya akan mengulang kembali saja teori-teorinya. Nah, mengenai penulisan daftar pustaka ini banyak sekali dasar-dasar teori yang bisa menjadi rujukan. Silakan saja kalau ada menemukan teori yang lain selama itu memang ada ya. Nah, jadi daftar pustaka ini sebenarnya adalah sumber-sumber dari ahli-ahli yang menguatkan untuk tulisan kita. Jadi ketika kita membuat karya ilmiah, kita membutuhkan sumber-sumber supaya tulisan yang kita buat itu lebih kuat ya. Dan selain itu, daftar pustaka itu digunakan untuk menghargai teori-teori ahli yang kita ambil sehingga kita tidak mengalami yang namanya plagiarisme. Jadi misalnya di karya ilmiah kita ada 5 teori yang kita ambil, maka di daftar pustaka pun nanti akan ada 5 macam ya. Nah, begitu juga di daftar pustaka kita nanti ada 10 teori, 10 buku misalnya kan. Maka itu pun akan terdapat di karya ilmiah kita terdapat 10 teori juga. Nah, itu akan sinkron ya. Nah, misalnya kita mendapatkan sumber dari buku. Jadi sebenarnya ada banyak sumber ya. Saya hanya mengambil yang umum dipakai dari buku, dari jurnal, dan dari internet. Nah, untuk dari buku itu nama, tahun, judul, kota, dan penerbit. Misalnya nama penulisnya adalah Siti Maimunah, kemudian tahun diterbitkannya tahun 2020, judulnya Inovasi Guru Masa Pandemi, kotanya di Bangka Belitung, dan penerbitnya Kreatoris. Nah, maka ketika dia menjadi daftar pustaka yang diletakkan di bagian akhir buku atau karya ilmiah akan menjadi seperti ini. Namanya kita balik. Tadi kan namanya Siti Maimunah, kita balik, kita berikan tanda koma, titik, kemudian urutan keduanya tahun, urutan ketiganya adalah judul. Nah, biasanya judulnya hurufnya miring. Ini saya kasih tanda petik ya, biasanya miring. Kemudian tempat penerbit di Bangka Belitung dan penerbitnya Kreatoris. Nah, sebenarnya kata Belitung ini agak di bawah, agak bergeser sedikit, agak menjoroknya ke bawah huruf M ya, yang Maimunah ini M. Tapi karena teknis jadi sulit digeser ini. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau daftar pustaka itu berbeda dengan paragraf. Kalau paragraf itu yang di atasnya menjorok. Kalau daftar pustaka itu misalnya dia 2 baris, 3 baris, 4 baris, maka baris kedua dan seterusnya itu yang menjorok ke dalam. Ya, gitu. Kemudian bagaimana kalau sumbernya itu berasal dari jurnal? Nah, ini saya melihat banyak sekali rujukan-rujukan mengenai penulisan di jurnal ini, tetapi selama itu ada dasar teorinya ya tidak masalah. Nama, tahun, nama penulis maksudnya, tahun diterbitkan, kemudian judul artikelnya. Nah, judul jurnal. Jadi biasanya di dalam jurnal itu banyak artikel-artikel ya, banyak kumpulan-kumpulan artikel. Kemudian halaman di artikel yang kita ambil, kemudian tempat dan penerbit. Jadi ada kemiripan dengan penulisan buku tadi. Kalau buku tadi kan dia tidak ada halaman,
kemudian hanya satu judul. Kalau jurnal ini ada judul besarnya, judul bukunya, judul jurnalnya, kemudian di dalam jurnal itu nanti ada kumpulan-kumpulan artikel yang ditulis oleh orang-orang ya, biasanya orangnya lain-lain. Nah ini misalnya, nama saya Muhammad Fadli, jadi dibalik jadi Fadli, Muhammad titik, ada mirip dengan yang buku tadi, yang rujukan buku tadi yang di atas. Kemudian 2020 tahunnya, kemudian judulnya pengembangan bahan ajar titik-titik, misalnya judulnya panjang ya, tanda petik, biasanya huruf miring ya biasanya, kemudian titik, kemudian di dalam jurnal apa ya, misalnya jurnalnya Sirok Bastra, volume kedua, cetakan kedua, kemudian nomor berapa. Nah di halamannya, halaman berapa yang kita ambil dasar teorinya ya, kemudian tanda titik, Bangka Belitung, titik 2, penerbitnya adalah Kantor Bahasa Bangka Belitung ya, jadi seperti itu. Kemudian sumber yang ketiga itu dari internet. Nah menurut saya internet ini kalau bisa rujukan yang memang benar-benar paling terakhir saja ya, karena masih banyak rujukan-rujukan yang lain yang bisa diambil yang lebih baik menurut saya. Boleh dari koran, boleh dari undang-undang, misalnya dari kamus ya. Nah internet ini adalah rujukan yang benar-benar kalau memang tidak ada lagi. Nah internet ini jangan lupa tuliskan nama penulisnya. Ketika di internet itu tidak ada penulisnya, sebaiknya janganlah diambil sebagai rujukan, karena kan tidak jelas. Sesuatu yang tidak jelas itu nanti akan bermasalah nantinya. Kevalidan data teori akan dipertanyakan. Kemudian tahun penayangannya, tahun berapakah dia muncul di internet ya. Nah sebaiknya rujukan kita itu kurang lebih 5-10 tahun terakhir. Jadi kalau misalnya kalian menulis itu di tahun 2020 ya di 2010 lah ya, yang kira-kira teori yang terakhir. Jangan terlalu jauh, karena kan kita tahu ilmu pengetahuan selalu berkembang dengan cepat. Kemudian apa judulnya? Nah URL ini adalah situs atau alamat atau website yang diambil, biasanya ada di HTTP itu, yang jadi ada di bagian pencarian itu, jadi silakan di copy ya. Kemudian kapankah mengambilnya? Nah ini, jadi ada waktu pengambilan, tanggal, hari, bulan, tahun, dan bahkan jam. Nah seperti ini contohnya, misalnya namanya Muhammad Fadli, jadi dibalik Fadli Muhammad, diambil tahun 2020 teorinya. Misalnya judulnya belajar daring lebih menyenangkan, HTTP-nya apa, situsnya apa, kemudian diaksesnya kapan, hari apa, tanggal berapa, jam berapa, seperti itu. Nah jadi sumbernya benar-benar bagus. Nah karya yang baik adalah karya yang daftar pustakanya bervariasi, jangan internet semua ya. Nah kalau bisa ada dari buku, ada dari jurnal, ada dari kamus, ada dari hasil-hasil penelitian orang lain, dan seterusnya. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.